Sebenarnya hijrah itu yang dilakukan di zaman Rasulullah ada tiga. Tapi kenapa yang menjadi penanggalan, yang menjadi peristiwa momen besar, itu adalah hijrahnya Rasulullah dan para sahabat ke Madinah. Nah, kita bahas satu-satu. Nomor satu, hijrah ke Habasyah. Itu angkanya ya. Pada -7 sebelum hijrah ke Madinah. Rasulullah memerintahkan Utsman bin Affan membawa kurang lebih 20 sampai 30 orang gelombang pertama untuk mencari suaka karena intimidasi yang luar biasa beratnya mereka ke Habasyah. Singkat cerita diterima Raja Habasyah, tapi dikejar sama Amr bin As, seorang diplomat yang luar biasa, menghasut. Oh, jangan diterima, mereka teroris. Ini akan rusak negeri Anda kalau terima. Serahkan ke kami lagi. Tapi ternyata Raja Habasyah itu orangnya objektif. Ya. Nah, yang maju sebagai juru bicaranya adalah Ja'far bin Abi Thalib yang menguasai beberapa bahasa, termasuk mungkin bahasa Suryani yang sekarang lagi trending itu. Ya. Dia bisa. Sehingga kemudian ketika ditanya apa pendapat kamu tentang Isa, apa pendapat kamu tentang Maryam, dibaca surat Ali Imran. Ya. Sebagian ya tentu, karena surat Ali Imran itu termasuk Madaniyah. Ya. Atau surat-surat yang membicarakan tentang Maryam, dibacakan itu. Nah, singkat cerita, gelombang kedua pun datang, 80 orang. Maka ada yang menyebutkan angkanya lebih dari 100 ya. Sudah habis waktunya. Nah, kita lihat akhirnya mereka berhasil diterima, tapi tidak ideal. Pertama jauh sekali dan akhirnya mereka menetap di situ untuk sementara waktu sebagai sebagai pilihan. Kalau seandainya dibantai orang-orang semuanya masih ada di orang yang hidup. Ini mitigasi ya. Kalau ada misalnya ethnic cleansing itu masih ada orang yang hidup. Nah, itu. Nah, lalu pada -3 setelah wafat Ibunda Khadijah, setelah wafatnya Abu Talib, jadi ibaratnya habislah itu penyangga yang melindungi dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu tingkat intimidasinya besar sekali. Nah, Rasulullah sendirilah sebagai negosiator, ya, ditemani dengan Zaid bin Harisah, putra angkat beliau, pergi ke Taif menghadap tiga pimpinannya, tapi di luar prediksi BMKG kalau bahasa hari ini. Ya. Jadi mereka menolak, bukan hanya menolak. Ketika keluar rumah itu, mereka mengintimidasi dan memerintahkan semua penduduk untuk nyambitin Rasulullah SAW. Itu sadis sekali itu. Bani Sakif itu orang yang kasihan terhadap Rasulullah pun tidak bisa berbuat apa-apa. Karena dia kalau nggak melakukan, dia akan dianggap melindungi Rasulullah. Akhirnya suka nggak suka mereka disuruh ngangkat batu, yang ngangkat batu, tapi bukan intifadhah ini. Ngangkat batu untuk memukul Nabi Muhammad SAW. Suka tidak suka, tua dan muda, semuanya. Sehingga Rasulullah terpaksa keluar dari situ dalam keadaan terluka secara fisik dan terluka secara psikis. Maka tidak heran ketika Allah marah dan perintahkan itu malaikat langsung nawari. Detik itu juga, ya Rasulullah, jika Anda berkehendak, itu gunung di sana akan kami timpakan ke situ, habis mereka. Yang terkenal sekali itu ya. Itu kalau yang ditawari kita kira-kira gimana? Kita ngomong baik-baik, keluar, disambitin gitu ya. Malaikat datang. Gimana nih? Itu Gunung Salak, sekalipun cuman salak ya. Gunung Salak kan salak, tapi kan gede. Dicabut, timpain di situ. Kita udah lakukan aja sekarang, nggak usah pakai besok. Tapi tidak, Rasulullah mengatakan apa? Oh jangan. Saya mengharapkan dari tulang-tulang rusuk mereka nanti orang-orang yang menyembah Allah dan militan dengan itu. Dan nanti doa Rasulullah terkabul. Zaman beliau meninggal, semua daerah itu ada orang murtadnya kecuali 3 tempat. Madinah, Mekah, dan Taif. Di Yaman paling banyak pemberontakan yang dipimpin oleh Musailamah Al-Kadzab. Murtad, ya, gerakan murtad itu. Ada nabi palsu. Ya.